Satu-satunya penafsiran. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada penafsiran fenomena alam, penafsiran menggunakan ilmu pengetahuan modern, itu salah satu dari penafsiran. Bukan satu-satunya penafsiran. Karena kalau kita katakan itu satu-satunya penafsiran, ketika terbukti belakang hari ternyata dia salah, nanti orang akan menyalahkan Quran, menyalahkan Nabi, menyalahkan Islam. Tapi kalau kita katakan ada 10 interpretasi penafsiran, dan itu adalah salah satunya. Andai dia keliru, maka yang salah itu cuma satu, yang 9 masih tetap benar. Jadi segala fenomena alam yang kita lihat, apakah pohon kayu, apakah telinga orang, apakah bentuk awan, mungkin salah satu penafsirannya Allah ingin menunjukkan kuasaan. Tapi itu bukan satu-satunya penafsiran. Sehingga nanti kalau terjadi kekeliruan, dia hanya satu kekeliruan, tapi yang 9 masih benar. Dalilnya, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Fil afaq, di langit, di bumi, di laut, di tanaman, di binatang, di hewan. Kami tunjukkan. Untuk apa Allah tunjukkan itu? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Untuk membuktikan bahwa Allah itu maha benar. Begitulah penjelasan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Karena kemarin sempat ramai juga, betul ya, yang ditanyakan Bang Dimas gitu ya. Sempat viral ya. Sempat viral gitu ya. Nah, sebelum ditutup saya ada pertanyaan sendiri nih Ustaz nih. Kebetulan kita tuh mendekati kalau nggak salah hari Rabu itu udah mendekati ke 10 hari terakhir Ramadan. Di mana biasanya semua tuh yang mau mengejar targetnya itu digas di situ saat ibaratnya mau mengejar iktikaf gitu 10 hari di masjid. Nah, kira-kira solusinya akan seperti apa Ustadz supaya kita tetap bisa mendapatkan pahala iktikaf tapi kita tidak dalam keadaan boleh ke masjid? Itu satu. Kedua, apakah tanda-tanda fisik yang bisa kita lihat ketika hari tersebut malamnya adalah malam Lailatul Qadar? Gitu. Paling dua itu Ustadz. Fadal. Ada namanya Musalla Al-Bait. Ada namanya Masjid Jami. Masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah 5 waktu plus Jumat. Ada namanya masjid saja, enggak pakai jami. Sholat 5 waktu, enggak pakai Jumat. Masjid. Ada namanya Musalla Al-Bait. Musalla Al-Bait adalah tempat sholat dalam rumah. Bagaimana kalau rumah kami kecil, nggak ada ruangan, cuma dapur, satu tempat tidur dengan ruang tamu saja. Maka di ruang tamu itu buat satu tempat khusus sholat yang nggak pindah-pindah disebut dengan Musalla Al-Bait. I'tikaflah di situ. Pendapat yang paling rendah, pendapat mazhab Hanafi, membolehkan i'tikaf di Musalla Al-Bait. Apalagi pada saat wabah corona sekarang darurat tingkat tinggi. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa dilakukan semua, jangan tinggalkan semua. Kalau nggak bisa laksanakan 10, jangan 10-nya ditinggalkan. Paling nggak 5-nya, atau 4-nya, atau 3-nya, atau 2-nya, atau 1-nya. Laksanakanlah i'tikaf di Musalla Al-Bait itu, sholat subuh, habis sholat subuh, zikir sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq. Lalu kemudian aktivitas yang lain. Biasanya malam i'tikaf. Dari mulai sholat tarawih, habis tarawih witir, habis witirnya baca Quran tadarus, habis baca Quran istirahat, bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat tasbih, sholat sunat tahajud, habis itu baca Quran, habis itu zikir, istighfar, sahur, sholat subuh, jadi bisa nyambung. Bisa nyambung i'tikaf. Seminim-minim i'tikaf. Sependek-pendek i'tikaf adalah lebih lama dari sujud. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki i'tikaf mesti menggabungkan siang dan malam 24 jam. Tapi saya pakai mazhab paling minim, mazhab Syafi'i. Seminim-minim i'tikaf lama dari sujud. Lama sujud itu berapa? 3 tasbih.
Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Lama dikit dari sujud saja sudah i'tikaf. Nah, jadi kalau bisa dari mulai tarawih, witir, itu sudah terhitung sebagai i'tikaf. Jangan sampai kosong tidak i'tikaf sama sekali. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tanda, ya tadi yang belum terjawab. Tentang tanda Lailatul Qadar. Jangan lagi berpikiran tadi malam kelihatannya Lailatul Qadar karena tiang-tiang listrik pada rebah bersimpuh sujud. Lalu kemudian semua air di kulkas pada beku. Lailatul Qadar adanya perubahan. Sebelum ini hatinya keras. Setelah Ramadan tahun ini saya merasakan yang luar biasa Pak Ustaz. Hati saya lembut. Sebelum ini bawaannya malas beribadah. Jadi Lailatul Qadar itu adalah perubahan. Buka tafsir Al-Kabir. Pada pembahasan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat doa mustajab hari Jumat. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat salat wusta. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa cemas, merasa tidak dapat dan selalu berharap ingin dapat. Takut tidak dapat dan ingin dapat. Dan seandainya dapat, bukan menjadi orang tukang cerita kemana ke sini, tapi setelah dapat ada perubahan pribadi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkannya dan ada perubahan setelah Ramadan. Wallahu a'lam. Masya Allah ya. Nih luar biasa sekali ya.